Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali di sharing bareng bimbingan dan konseling. Bagi teman-teman yang baru bergabung di kanal ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten ini jika dirasa bermanfaat dan menginspirasi ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai sharing kali ini, silahkan atur dulu tempat belajar kalian. Pastikan kalian duduk di tempat yang nyaman, berada di tempat yang nyaman, dan siapkan catatan kalian supaya kalian tetap terlibat dan fokus di sesi sharing kali ini. Nah, teman-teman, kali ini kita akan sharing mengenai bijak mengelola emosi. Lebih detailnya, kita akan sharing mengenai pengertian emosi, mengenali macam-macam emosi, mengenali pribadi dan yang cerdas emosi, dan tips mengelola emosi. Nah, emosi diambil dari bahasa Latin yaitu immover, yang artinya bergerak keluar. Emosi ini merupakan kondisi psikofisiologis yang menggambarkan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan dan dilihat dari reaksi wajah atau tubuh. Emosi ini bisa reaksi berupa positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan baik itu dari diri sendiri maupun dari luar. Nah, kategori emosi terlihat dari dua ya, yaitu emosi sensoris dan psikis. Emosi sensoris ini yang ditimbulkan dari rangsangan luar tubuh seperti dingin, panas, lapar, sakit. Sedangkan emosi psikis ini memiliki alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan perasaan benar atau perasaan yang terkait hubungan dengan orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, jenis-jenis emosi itu banyak sekali, tetapi yang paling dasar ada gembira, sedih, takut, malu, marah, cinta, dengki, lawan dari cinta adalah benci, kemudian terkejut, juga cemburu. Biasanya, nah untuk gembira, emosi ini biasanya dirasakan ketika kita bahagia. Terkejut biasanya dirasakan ketika kita kaget, terpana, atau ya takjub. Ekspresi dan persepsi emosi bisa terlihat dari 5 hal, melalui ekspresi wajah, ekspresi vokal, ekspresi fisiologis, gerak dan isyarat tubuh, juga tindakan emosional. Ekspresi wajah itu menyesuaikan dengan suasana hati, sehingga hanya dengan melihat wajah seseorang, orang lain bisa menilai bagaimana perasaannya saat ini. Nah, ekspresi wajah juga itu berbeda-beda sesuai dengan ekspresi yang ditunjukkan wajahnya ya. Kalau kalau senang biasanya bibirnya tersenyum, tetapi kalau sedih biasanya itu cemberut ya. Nah, ekspresi vokal, nada suara akan berubah mengikuti suasana hati. Apabila bahagia, biasanya suara akan berubah girang dan lebih ceria. Berbeda halnya dengan seseorang ketika sedih, maka suaranya akan berubah menjadi lebih pelan, lebih dalam, lebih rendah. Beda halnya lagi dengan situasi marah. Nah, biasanya nada suara akan meninggi. Ekspresi fisiologis, nah, akan terlihat dirasakan secara langsung oleh fisik kita. Nah, misalnya ketika kita marah, biasanya selain otot-otot menegang, itu biasanya wajah akan memerah. Juga jantung berdebar lebih kencang. Kalau misalnya takut, nah biasanya pupil mata akan membesar. Gerak dan isyarat tubuh ini diekspresikan juga ketika kita misalnya sedang jatuh cinta. Biasanya kita akan lebih gugup, salah tingkah, lebih ceroboh, tersenyum sendiri tanpa disadari. Nah, juga biasanya kita akan kebingungan karena ada perubahan ekspresi di wajah yang tidak antara akhirnya terlihat juga oleh orang lain. Tindakan emosional, biasanya ketika seseorang sedang dalam emosi yang sedih akan lebih cenderung diam, atau ketika marah biasanya akan memaki-maki, suara juga lebih tinggi, mendobrak pintu atau bahkan menggebrak meja. Nah, itu adalah pelampiasan dalam mengungkapkan emosi. Nah, emosi juga
ketika kita cerdas emosinya, kematangan emosinya, nah itu akan terlihat dari kemampuan kita memikirkan dan menggunakan emosi tersebut untuk meningkatkan kemampuan berpikir, ya. Itu menurut John D. Mayer. Nah, jika seseorang dengan kematangan emosi yang lebih tinggi, itu akan terlihat lebih tenang, lebih bisa mengontrol emosinya dengan baik. Nah, terlihat dari ciri-ciri orang dengan kecerdasan emosi yang baik. Pertama, dia akan mudah mengenali emosi yang dirasakan dia. Nah, kedua, dia juga akan mudah mengelola emosinya dengan baik. Ketiga, dapat memotivasi diri sendiri. Keempat, dapat mengenali emosi orang lain dengan tepat. Dan kelima, juga bisa membina hubungan yang baik dengan orang lain, karena dia bisa peka untuk mengenali emosi lawan bicaranya. Berbeda halnya dengan ciri-ciri orang yang kecerdasan emosinya kurang baik. Biasanya cenderung agresif, sering berpikiran negatif, lebih mementingkan diri sendiri, mudah cemas, suka memanfaatkan kelemahan orang lain, kadang juga tidak sopan, tidak percaya diri, juga kerap menyenangkan diri secara berlebihan. Nah, ini tidak baik, ya. Jadi memang kecerdasan emosi atau kematangan emosinya memang belum baik. Dalam artikel Emotional Intelligence yang ditulis oleh Peter Salovey dan John D. Mayer, suasana hati dan emosi secara sistematis bisa bermanfaat dalam pemecahan masalah. Artinya, seorang individu dengan suasana hati yang positif itu akan lebih mudah memilah dan menyelesaikan masalahnya secara kreatif dan positif, ya. Jadi bagaimana sih caranya? Nah, ini ada tips bijak untuk mengelola emosi. Yang pertama, validasi emosi yang kamu rasakan. Jadilah pendengar yang aktif. Sikapi emosi negatif dengan umpan balik yang positif. Kembangkan kesadaran diri kita untuk berempati. Ingat teknik XYZ untuk mengekspresikan emosi, dan hindari langsung berbicara saat marah. Biarkan diri kalian tenang dulu supaya nalar kalian bisa secara positif membimbing emosi kalian lebih terarah. Validasi emosi yang kamu rasakan. Ini penting ketika pertama kali kita menerima stimulus atau rangsangan dari luar. Validasi emosi ini berkenaan dengan mengenali emosi, memahami emosi, dan merefleksikan pengalaman emosi kita atau orang lain. Nah, validasi emosi dapat meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya, jadi pendengar yang aktif. Ini ditunjukkan dengan ekspresi yang antusias, terbuka, aktif memberi komentar, merespon, sekaligus menyimak dengan penuh perhatian. Fleksibellah saat menghadapi lawan bicara, dan hindari pendapat yang menyalahkan apalagi menyudutkan lawan bicara, ya. Itu tidak baik. Nah, selanjutnya, kembangkan kesadaran diri untuk berempati. Empati ini kemampuan untuk berbagi, memahami emosi orang lain, dan merefleksikannya kembali dengan baik. Empati dibangun berdasarkan kesadaran diri. Semakin terbuka pada emosi diri, maka kita akan semakin terampil untuk mengekspresikan emosi kita secara wajar pada orang lain, ya. Dan ini akan membantu orang lain merasa dipahami, juga meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya, sikapi emosi negatif dengan umpan balik yang positif. Tidak ada salahnya untuk merasa sedih, marah, kecewa, takut, ataupun malu. Yang terpenting, hadapi emosi negatif tersebut dengan meningkatkan cara kita mempersepsikan masalah secara positif. Nah, ini ingat teknik XYZ untuk mengekspresikan emosi, seperti ungkapkan dengan baik dan dengan jelas. Aku merasa kecewa saat kamu terlambat datang padahal aku sudah tepat waktu. Nah, sampaikan dengan intonasi suara yang tidak menggebu-gebu supaya tidak menyinggung orang lain juga, ya. Nah, yang terakhir, hindari langsung berbicara saat marah. Penting sebelum kamu mengatakan atau menanggapi sesuatu untuk sejenak menarik nafas, menunggu beberapa detik. Nah, setelah itu silahkan tanggapi dan bereaksi dengan pikiran yang lebih positif dan lebih tenang. Penting buat kita untuk hidup dengan
menerima emosi yang negatif, mengelola emosi yang negatif. Karena ketika kita bisa menghadapi emosi negatif dengan cara mengelola persepsi kita secara positif, nah itu akan membuat emosi kita lebih terarah. Kalian bisa melihat referensi sesi di artikel yang sudah kami share. Terbuka juga untuk diskusi atau bertanya lebih lanjut melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, ataupun Japri melalui WhatsApp. Terima kasih atas atensinya untuk menyaksikan sharing kali ini. Tetap sehat, tetap semangat belajar, juga tidak lupa untuk tetap menyapa walaupun tak bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.